Anda masih menyaksikan Sapa Indonesia Akhir Pekan bersama kami berdua di sini. Saudara, informasi selanjutnya sempat dilaporkan hilang seorang anak berusia 6 tahun ditemukan tewas dalam kondisi jasad terbungkus karung di Pontianak, Kalimantan Barat. Korban tewas akibat dibunuh ibu tirinya. Jasad anak laki-laki ini ditemukan di samping rumah korban dengan kondisi terbungkus karung yang ditutupi sejumlah barang. Sebelumnya, ibu tiri korban menyebut sang anak hilang akibat dicuri. Namun setelah memeriksa kamera CCTV di sekitar rumah korban, tidak terlihat ada orang asing yang datang dan menculik korban. Ayah korban lantas melaporkan kejadian ini ke polisi hingga akhirnya polisi melakukan pencarian dan menemukan korban sudah tak bernyawa. Dia ngaku nih si pelakunya, ngaku katanya dimasukkan di situ, diperiksa, nanti sudah bahu tuh Pak, jadi udah gitu masuk kan itu, teman itu ada mayat itu. Jam berapa tuh Pak? Habis maghrib ketemukannya. Jasad korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Pontianak untuk diotopsi. Sementara ibu tiri korban telah mengakui perbuatannya tega menghabisi nyawa korban. Namun terkait motif pembunuhan masih didalami polisi. Ternyata memang dari hasil pemeriksaan sementara memang pelakunya itu yang ada ibu tiri daripada si korban seperti itu. Untuk saat ini kita masih dalam pemeriksaan dan tadi dari hasil visum juga kita melihat apa penyebab dari akibat yang diderita daripada si jenazah ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut soal pembunuhan yang dilakukan ibu tiri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Raida Todi di Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat pagi Raida Todi, apakah sudah diketahui motif pelaku membunuh anak tirinya? Baik, selamat pagi Carla dan saudara. Bisa saya sampaikan bahwa saat ini saya sedang berada di rumah korban yang berada di Gang Purnama Agung 7, Kecamatan Pontianak Selatan. Dan bisa saya sampaikan bahwa hingga saat ini motif dari ibu tiri korban atau ibu sambung korban ini menghabisi nyawa anak tirinya ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dan juga pemeriksaan saksi-saksi akan terus dilakukan selain ayah kandung korban, kemudian juga akan dilakukan pemeriksaan terhadap tetangga korban, kemudian juga guru dan orang yang setiap hari mengantar korban ini ke sekolah. Carla. Baik, kemudian pada saat kejadian di manakah ayah korban berada? Baik, ini berdasarkan informasi yang kita peroleh dari tetangga sekitar bahwa memang ayah kandungnya ini setiap hari ini bekerja di salah satu perusahaan di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dan pada saat kejadian ayah kandung korban ini tidak berada di rumah. Kemudian tanggal 19 menurut tetangga korban masih terlihat diantar pulang sekolah. Namun hari Senin, kemudian hari Selasa sudah tidak kelihatan lagi. Nah, informasi yang diperoleh ini memang korban ini dikunci di salah satu ruangan yang ada di rumah ini. Dan akhirnya tidak diberi makan, kemudian mengalami sesak dan akhirnya tidak bernyawa begitu. Nah, kemudian ibu tiri korban ini membawa korban keluar dan membungkus dengan karung yang dilapisi jas hujan, kemudian ada pakaian kotor begitu, kemudian juga bekas keramik. Ini menurut informasi tetangga kemungkinan ini untuk agar bau yang ditimbulkan tidak tercium oleh tetangga sekitar. Ya, baik. Kemudian apakah ada informasi bagaimana sosok pelaku selama ini di mata tetangga di Datodi? Ya, baru tadi saya juga bertemu dengan sejumlah tetangga yang ada di sini. Kebetulan mereka melintas. Mereka menyebutkan bahwa selama ini kurang mengenal pelaku ini karena memang jarang bersosialisasi dan pelaku ini juga baru pindah karena ini rumah kontrakan. Jadi menurut tetangga sekitar bulan Januari 2024 kemarin. Jadi memang masih baru dan sangat jarang sekali bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di sini. Dan masyarakat juga sebenarnya tidak begitu banyak mendengar ya ada teriakan atau apapun di dalam rumah ini.
Nah, sampai akhirnya mereka juga digemparkan dan tidak menyangka terjadi peristiwa yang memang sangat memilukan ini dan juga sangat menarik simpati dari masyarakat karena anak yang masih kecil justru menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga begitu. Baik, Dida, tadi berarti untuk proses sendiri masih berjalan, polisi masih mendalami kasus ini, kemudian akan ada lanjutan pemeriksaan sejumlah saksi, mulai dari ayah kandung, kemudian tetangga. Semoga proses hukum yang sedang berjalan akan berjalan lancar dan dilakukan dengan seadil-adilnya. Terima kasih Dida Todi atas laporan Anda, selamat kembali bertugas.